VOC atau Verenigde Oostindische Company merupakan nama besar dalam sejarah kolonial dan perdagangan dunia. Awalnya, VOC hanyalah kumpulan pedagang Belanda yang ingin mencari untung di jalur perdagangan rempah-rempah. Namun, siapa sangka bahwa dari awal yang sederhana itu, VOC justru tumbuh jadi perusahaan raksasa yang menguasai sebagian besar wilayah Asia, termasuk Nusantara, selama hampir 200 tahun. Menariknya, VOC ini bukan sekedar perusahaan biasa, mereka memiliki kekuasaan dan kekuatan besar yang diberikan pemerintah Belanda. Bagaimana caranya VOC bisa tumbuh sebesar itu, dan apa yang menyebabkan kehancurannya? Kali ini kita akan membicarakan lebih dalam tentang bagaimana VOC menjalankan strategi dagangnya hingga memberikan warisan yang dampaknya masih terasa hingga sekarang. Bersama Kamar Film dalam video Memahami VOC. Sebelum Belanda muncul sebagai pemain utama yang memonopoli perdagangan rempah-rempah, kota Antwerp di wilayah Flandria atau yang kini menjadi Belgia sudah lebih dulu menjadi pusat perdagangan penting di Eropa bagian utara. Namun kondisi ini berubah ketika terjadi pemberontakan Belanda pada tahun 1566 hingga tahun 1568 yang menjadi bagian dari perjuangan Belanda melawan kekuasaan Spanyol. Setelah tahun 1591, perdagangan Portugis mulai memindahkan jalur distribusi barang-barang Asia mereka ke pelabuhan Hamburg di Jerman. Mereka bekerja sama dengan keluarga-keluarga pedagang besar Eropa seperti Fugger dan Welser dari Jerman, serta beberapa perusahaan dari Spanyol dan Italia. Akibatnya para pedagang Belanda makin tersingkir dari perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan, karena memang di masa itu rempah seperti pala, lada, dan cengkeh memiliki harga yang sangat tinggi di Eropa, bahkan terkadang bisa lebih mahal daripada emas. Masalahnya sistem perdagangan Portugis waktu itu tidak mampu memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, terutama untuk lada yang sangat populer di Eropa. Permintaan rempah-rempah tergolong tidak elastis. Maksudnya, walau harganya naik tinggi, tetapi orang-orang terus mencarinya. Makanya saat pasokan lada terhambat, harganya langsung melonjak tajam. Situasi ini makin rumit ketika pada tahun 1580, Portugal dan Spanyol berada di bawah satu mahkota dalam Uni Iberia. Karena saat itu, Spanyol sedang berperang dengan Belanda. Otomatis wilayah kekuasaan Portugis, termasuk koloni-koloninya di Asia yang juga mencakup Nusantara, jadi sasaran empuk untuk diserang oleh Belanda. Para pedagang dari Belanda melihat situasi ini sebagai peluang besar untuk nekat masuk ke pasar rempah-rempah antar benua. Beberapa tokoh penting seperti Han Huygen, Van Linschoten, dan Cornelis de Houtman berhasil mendapatkan informasi berharga tentang jalur dan cara perdagangan rahasia milik para pedagang Portugis. Informasi itulah yang menjadi bakal penting bagi Belanda untuk ikut bermain dalam perdagangan rempah. Para pedagang Belanda memulai langkah awal mereka dengan berbagai ekspedisi berani. Penjelajahan dimulai dari berangkatnya James Lancaster pada tahun 1591, disusul oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1595 dan 1598, serta Jacob van Eyck pada tahun 1598. Mereka semua menuju Asia, khususnya ke wilayah kepulauan Indonesia. Salah satu ekspedisi penting adalah perjalanan Cornelis dan Frederick de Houtman ke wilayah Banten yang menjadi pelabuhan lada utama di Jawa Barat pada tahun 1595. Namun ekspedisi ini tidak berjalan mulus. Mereka bentrok dengan Portugis dan penduduk lokal Jawa, bahkan mengalami serangan di Sidayu dan membunuh petugas lokal di Madura. Dari bentrokan ini, setengah kru mereka meninggal dari 4 kapal yang berangkat, tetapi Cornelis dan Frederick tetap pulang ke Belanda dengan membawa cukup rempah-rempah untuk meraih keuntungan besar. Keberhasilan mereka tampaknya menggoda banyak pedagang Belanda lainnya untuk ikut bersaing. Setelah kepulangan Cornelis dan Frederick dari Asia, ternyata makin banyak kelompok pedagang Belanda yang ikut mencoba peruntungan. Walaupun ada juga armada yang gagal atau hilang di laut, tetapi jauh lebih banyak ekspedisi yang justru selamat dan menghasilkan keuntungan luar biasa. Salah satu ekspedisi paling sukses diketahui terjadi pada tahun 1598 yang dipimpin oleh Jacob van Eyck dengan 8 kapal menuju Kepulauan Rempah atau Maluku. Jacob bersama orang-orangnya berhasil menyingkirkan para pedagang perantara dari Jawa dan membeli rempah-rempah langsung dari sumbernya. Kapal-kapal itu pulang ke Eropa pada tahun 1599 dan 1600 dengan keuntungan mencapai hingga 400%, sebuah angka yang sangat fantastis di masa itu. Namun VOC saat itu belum berdiri. Pedagang Belanda yang melakukan perdagangan di Nusantara masih berjalan dengan beberapa perusahaan dagang. Salah satunya adalah Compagnie van Veere asal Amsterdam yang melakukan pelayaran ke Asia pada tahun 1595 hingga 1597. Sementara berdiri pula beberapa perusahaan serupa di kota yang sama di Rotterdam dan Zeeland.
Seluruh perusahaan ini saling berlomba melakukan pelayaran untuk bisa memperoleh keuntungan di wilayah Asia. Pada masa itu, perusahaan dagang biasanya hanya dibuat untuk satu kali pelayaran. Jadi setelah kapal kembali ke Eropa, maka perusahaan akan dibubarkan dan hasil keuntungannya dibagi. Terkadang, alih-alih mendapatkan keuntungan, mereka justru merugi sebab tantangan dan risiko yang harus dihadapi. Resikonya seperti pembajakan kapal, tenggelam di tengah laut, atau awak kapal yang tewas karena berbagai faktor. Resiko itu belum termasuk persoalan harga pasar yang tidak stabil. Permintaan rempah-rempah memang tinggi di Eropa dan tidak pernah surut, tetapi pasokannya bisa tiba-tiba melonjak sehingga membuat harga anjlok drastis. Kalau itu terjadi, keuntungan bisa hilang seketika. Persaingan untuk mendapatkan komoditas di Nusantara ini pun menjadi tidak sehat dan berujung pada keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing perusahaan menjadi sangat kecil. Ini artinya jumlah modal yang mereka keluarkan untuk belayar sudah tidak sepadan lagi dengan keuntungan yang mereka dapatkan. Menyadari hal itu, beberapa perusahaan dagang Belanda memutuskan bekerja sama secara lokal oleh penduduk setempat mulai tahun 1600. Salah satunya adalah kerjasama dengan kelompok Muslim Hitu di Pulau Ambon. Sebagai imbalan dari kerjasama ini, Belanda mendapat hak eksklusif membeli rempah-rempah dari Hitu yang saat itu sebenarnya masih dikuasai oleh Portugis. Namun, karena kesepakatan kerjasama inilah, Portugis akhirnya menyerahkan benteng mereka di Ambon kepada aliansi Belanda Hitu yang juga menjadi penanda awal kekuasaan Belanda di sana. Keputusan ini pun didukung oleh kondisi konflik politik antara Belanda, Spanyol, dan Portugis. Memang di tahun tersebut, Belanda sedang berperang dengan Raja Spanyol dan Portugal yang tengah bersatu untuk menguasai perdagangan di Asia. Kondisi ini membuat pihak Belanda, baik pemerintah maupun pedagangnya, menyadari bahwa persatuan bisa mengalahkan banyak hal, baik militer maupun ekonomi. Makanya kemudian, pemerintah Belanda memberikan dukungan politik yang selaras dengan tujuan para pedagang untuk menguasai jalur perdagangan ke Asia. Disinilah muncul ide brilian dari seorang pejabat dan pengacara bernama Jan van Oldenbarneveldt yang mengusulkan agar semua pedagang Belanda tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi bergabung dalam satu perusahaan besar yang dibiayai oleh banyak orang melalui sistem saham. Para pedagang yang tertarik dengan ide Oldenbarneveldt akhirnya sepakat membentuk kongsi dagang dalam satu perusahaan besar yang bertujuan untuk mengurangi persaingan antar pedagang sendiri, mengontrol pasokan, mengatur harga, serta mengatasi kerugian seluruh pedagang Belanda yang bersaing dengan Portugis dan Spanyol di Asia. Lalu meraup keuntungan setinggi-tingginya demi membantu keperluan perang Belanda melawan Spanyol. Sebenarnya kongsi dagang semacam ini bukan baru pertama kali dilakukan. Inggris justru menjadi negara pertama yang mencoba model ini pada tahun 1600 dengan membentuk East India Company atau YESI, sebuah perusahaan dagang raksasa yang punya hak monopoli perdagangan di Asia. Langkah inilah yang membuat para pedagang Belanda menjadi makin panik karena jika East India Company dibiarkan, maka Inggris yang akan menguasai pasar dagang tersebut. Maka akhirnya tertanggal 20 Maret di tahun 1602, para pedagang Belanda pun mendirikan Vereniging Oost-Indisch Company atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti perusahaan Hindia Timur Belanda yang berpusat di Belanda dan terbagi dalam 6 kota atau disebut Kamers. Keenam kantor ini menunjuk 17 direktur yang disebut Heren 17. Mereka seperti dewan direksi zaman sekarang. Mereka menentukan kebijakan, memutuskan ekspedisi, membangun gudang dan kapal, dan mengangkat pejabat tinggi untuk wilayah Asia. Ketika pertama kali berdiri, VOC diberi dukungan penuh oleh pemerintah Belanda lewat piagam khusus yang isinya merupakan aturan untuk membiarkan VOC memiliki hak istimewa berdagang di Asia serta kekuatan luar biasa seperti mendirikan benteng, memelihara tentara, membangun kapal perang, menandatangani perjanjian dengan raja-raja di Asia, berperang jika diperlukan, menjajah wilayah asing, memungut pajak, bahkan membentuk pemerintah sendiri di daerah yang mereka kuasai. VOC sendiri memiliki sistem yang berbeda dengan YESI milik Inggris. VOC merupakan perusahaan joint stock pertama di dunia yang menjual saham ke publik yang bisa dibeli oleh siapa saja atau diperjualbelikan oleh siapa saja. Jadi bukan hanya warga Belanda yang dapat berinvestasi saham ke VOC. Ini menjadikan VOC sebagai pelopor sistem investasi modern yang ada di dunia. Berkat sistem investasi ini pula, akhirnya modal awal VOC untuk memulai perusahaannya terbilang luar biasa besar di zamannya, yaitu mencapai 6,4 juta gulden atau jika diperkirakan dalam nilai rupiah saat ini, lewat cara menyetarakannya dengan nilai euro modern atau harga emas, mungkin angka 6,4 juta gulden itu bisa mencapai 1 hingga 2 triliun rupiah. Namun menariknya, VOC tidak perlu membuat laporan keuangan setiap tahun seperti perusahaan pada umumnya. Mereka cukup membuatnya sekali dalam 10 tahun, sehingga membuat mereka lebih fleksibel dalam bergerak.
Perjalanan VOC kemudian membuat mereka menunjukkan taringnya di tahun 1603 ketika mereka menyita kapal dagang Portugis bernama Santa Catarina yang sedang berlayar di dekat semenanjung Malaya. Di tahun yang sama pula pasukan gabungan Belanda Inggris merebut kapal Portugis lain di dekat Makau. Hasilnya, mereka mendapatkan keuntungan besar karena muatan 2 kapal yang disita dari Portugis itu setara dengan 50% dari total modal awal VOC. Hanya dalam sekejap, investasi VOC sudah mampu membalikkan modal investor hingga separuh lebih. Ini yang membuat investor semakin yakin kalau VOC bukan hanya sekadar mimpi dan bualan belaka, melainkan bisnis besar dengan potensi keuntungan yang luar biasa. Di tahun yang sama setelah berhasil menyita kapal-kapal Portugis, Belanda akhirnya mendirikan pos perdagangan permanen pertamanya di Banten. Lalu pada tahun 1611, mereka membuat pos baru di Jayakarta yang kelak berganti nama menjadi Batavia dan kini dikenal sebagai Jakarta. VOC pun membuka jalur dagang ke India, Persia, China, dan Jepang. Setahun sebelumnya, yakni pada tahun 1610, VOC telah menunjuk seorang gubernur jenderal untuk memimpin urusan di Asia. Untuk menjaga kestabilan dan agar gubernur jenderal tidak bertindak semena-mena, maka dibentuk juga Dewan Hindia atau Radvan Indi sebagai pengawasnya. Meski begitu, kekuasaan tertinggi tetap dipegang oleh Harim 17 atau Dewan Direksi di Belanda yang terdiri dari 17 orang pemegang saham dari berbagai daerah di Belanda. Setelah peresmian kekuasaan, markas VOC yang ada di Ambon akhirnya dipindahkan ke Batavia. Pemindahan ini terjadi karena akhirnya mereka menyadari bahwa meskipun Ambon berada di pusat penghasil rempah-rempah, tetapi lokasinya terlalu jauh dari jalur perdagangan utama Asia. Pemindahan ke Batavia ini dinilai lebih strategis dan dekat dengan jalur dagang besar oleh mereka. Meski Belanda saat itu sangat berkuasa dan VOC sudah cukup memonopoli perdagangan di Asia, tetapi sebenarnya sejak tahun 1604 East India Company dari Inggris juga datang ke wilayah timur untuk mengunjungi Ternate, Tidore, Ambon, dan Banda yang dikenal sebagai daerah sumber utama rempah-rempah. Persaingan pun jadi memanas. VOC jelas tidak senang dengan kehadiran Inggris yang mengganggu rencana monopoli mereka. Terlebih ketika Inggris mulai mendirikan banyak pos perdagangan di Nusantara, mulai dari Sukadana atau Kalimantan, lalu ke Makassar, Jepara, Jayakarta hingga Aceh, Pariaman dan Jambi antara tahun 1611 hingga 1617. Keberadaan pos-pos perdagangan Inggris ini mengancam impian VOC untuk menjadi satu-satunya penguasa dagang di Asia Tenggara. Di tengah persaingan dengan Inggris ini, posisi gubernur jenderal mengalami pergantian pada tahun 1619 dan tokoh bernama Jan Pieter Zoon Koen ditunjuk sebagai pemimpin baru. Di tangannya, VOC semakin galak. Koen punya ambisi yang sangat besar, yakni ingin menjadikan VOC bukan cuma pedagang, tetapi juga menjadi kekuatan politik dan militer di Asia. Ambisinya ini mendorong Koen untuk mengatur strategi. Dia membawa 19 kapal dan banyak pasukan untuk menyerang wilayah Jayakarta pada tanggal 30 Mei di tahun 1619. Pasukannya itu membantai banyak penduduk lokal dan mengusir pasukan Kesultanan Banten dari Jayakarta. Lalu dari puing-puing kota itulah Koen mendirikan kota baru yang dinamainya Batavia, kota yang menjadi markas besar VOC dan pusat kekuasaan VOC di Asia. Di awal tahun 1620-an, Koen kemudian menyerang Kepulauan Banda yang terkenal sebagai penghasil pala. Dia membantai atau membuat kelaparan hampir seluruh penduduk asli Banda demi membuka perkebunan pala yang dikelola langsung oleh Belanda. Koen sebenarnya saat itu berharap banyak buruh dan petani Belanda yang mau pindah ke Asia dan menetap di wilayah jajahan, tetapi kenyataannya justru sangat sedikit yang mau tinggal jauh dari tanah air mereka, kebanyakan karena alasan jarak dan kondisi yang sulit. Sementara itu, karena persaingan dengan Inggris semakin panas, akhirnya meletus insiden besar yang dikenal sebagai pembantaian Amboina pada tahun 1623. Dalam insiden tersebut diketahui bahwa ada 10 orang Inggris yang ditangkap dan dieksekusi mati oleh pihak Belanda dengan tuduhan melakukan konspirasi melawan VOC. Peristiwa ini jelas memicu kemarahan besar di Inggris dan menciptakan krisis diplomatik antara dua negara. Namun, secara diam-diam, Inggris perlahan menarik diri dari perdagangan di Indonesia dan memusatkan perhatiannya ke India dan wilayah Asia lainnya, sementara VOC semakin mendominasi wilayah Nusantara. VOC pada awalnya menghadapi masalah besar yang juga dihadapi para pedagang Eropa lainnya di masa itu. Masalahnya adalah mereka tidak punya banyak barang yang diinginkan oleh orang Asia kecuali emas dan perak, yang itu pun jumlahnya sangat terbatas.
Makanya kemudian Koen membuat sistem perdagangan antar negara Asia dulu, dan keuntungan dari situ dipakainya untuk membeli rempah-rempah yang nantinya akan dikirim ke Eropa. Dengan strateginya ini, VOC tidak perlu lagi banyak-banyak mengirim emas atau perak dari Belanda, dan sistem ini terbukti cukup sukses, bahkan berjalan sampai tahun 1630-an. VOC kemudian berdagang di seluruh Asia, salah satunya di wilayah Benggala yang kini menjadi bagian dari India dan Bangladesh. Sistem perdagangan ini disusun dengan strategi yang baik oleh Koen, dan di bawah pengawasannya, VOC terus melakukan perdagangan lintas Asia dengan membawa perak dan tembaga dari Jepang, lalu ditukar dengan sutra, kapas, tekstil, hingga keramik dari India dan Tiongkok. Barang-barang itu diperdagangkan kembali di Asia, atau ada pula yang dikirim ke Eropa bersama rempah-rempah. VOC juga membawa ilmu dan teknologi dari Eropa ke Asia, bahkan mendukung misionaris Kristen. Salah satu pos dagang terpenting VOC pada masa-masa ini terletak di Dejima, sebuah pulau buatan di dekat Nagasaki, Jepang. Ini adalah satu-satunya tempat orang Eropa boleh berdagang dengan Jepang selama lebih dari 200 tahun, karena mereka tidak boleh memasuki wilayah Jepang. VOC dengan semua sistem dan kendalinya ini menjadikannya sebagai raksasa dagang yang ditakuti dan disegani di Asia. Namun, VOC sebenarnya tidak selalu mendapatkan kemenangan dalam proses ekspansinya di Asia. Di balik deretan armada megah dan sistem perdagangan yang canggih, VOC juga harus menelan kekalahan menghadapi perlawanan sengit dari kerajaan-kerajaan lokal yang menolak untuk tunduk di bawah kekuasaan asing. Pada awal abad ke-17, VOC mencoba mengembangkan pengaruhnya di wilayah pesisir Tiongkok. Dengan kepercayaan diri tinggi dan kekuatan militer yang tangguh, mereka berusaha memaksa dinasti Ming untuk membuka akses perdagangan yang lebih luas. Namun langkah ini justru menjadi bumerang. Pada tahun 1623 hingga 1624, armada VOC mengalami kekalahan pahit dalam perang di Kepulauan Penghu. Pertahanan Tiongkok yang kuat dan strategis memaksa Belanda untuk menarik diri dan mengalihkan tujuannya ke Taiwan. Masalahnya, upaya menguasai Taiwan juga tidak bertahan lama, karena pada tahun 1662, seorang jenderal Tiongkok bernama Kong Singa yang merupakan keturunan Tionghoa Jepang melancarkan serangan besar-besaran ke benteng VOC di pulau itu. Setelah pengepungan sengit, VOC pun terusir dari Taiwan, menandai berakhirnya ambisi mereka di pulau tersebut. Nasib serupa dialami oleh VOC di wilayah Asia Tenggara lainnya. Pada tahun 1643, dalam pusaran konflik internal perang Trinh Nguyen di Vietnam, kapal-kapal perang VOC mencoba memanfaatkan situasi dengan melakukan intervensi. Namun langkah ini malah menjadi malapetaka. Pasukan Nguyen yang terorganisir dengan baik justru menghancurkan kapal-kapal Belanda dalam pertempuran laut yang brutal. Lautan yang tadinya menjadi jalur dagang kini berubah menjadi kuburan besi dan kayu bagi kapal-kapal megah VOC. Tidak hanya di Vietnam, Kamboja pun menjadi saksi perlawanan lokal terhadap ambisi kolonial VOC. Dalam perang Kamboja Belanda yang berlangsung sejak tahun 1643 hingga 1644, pasukan Khmer berhasil mengalahkan kekuatan VOC di sekitar Sungai Mekong. Sungai yang selama ini dianggap jalur strategis perdagangan berubah menjadi arena konflik yang mematikan. Kekalahan demi kekalahan ini menjadi pelajaran pahit bagi VOC yang kekuatan militer dan uangnya tidak selalu mampu menaklukkan semangat juang rakyat yang berusaha mempertahankan tanah airnya. Namun, setelah mengalami sejumlah kegagalan militer di Asia Timur dan Tenggara itu, VOC ternyata tidak kehilangan arah. Justru mereka mengalihkan fokus ke bagian lain Asia, tempat peluang ekonomi yang menjanjikan masih terbuka lebar, yakni Asia Selatan, khususnya Pulau Kelen yang sekarang telah menjadi Sri Lanka. Pulau Kelen ini bukan sekadar titik di peta. Di dalam hutan-hutan tropisnya tumbuh kayu manis berkualitas tinggi dan komoditas yang sangat berharga di pasar Eropa. Sebenarnya Portugis telah lebih dulu menguasai jalur dagang kayu manis di Kelen, tetapi tampaknya VOC tidak hanya ingin jadi penonton. Pada tahun 1640, VOC mengambil langkah besar dengan merebut pelabuhan Gale dari tangan Portugis. Operasi ini bukan sekadar aksi militer, melainkan bagian dari strategi besar untuk mematahkan monopoli Portugis atas kayu manis. Dengan bantuan Raja Singh II dari Kerajaan Kandy, VOC melanjutkan penaklukan. Pada tahun 1658, armada Belanda yang dipimpin Gerald Pietershoef mengepung kota Colombo, jantung kekuasaan Portugis di Kelen. Setelah pertempuran sengit, akhirnya Colombo jatuh ke tangan Belanda. Dengan jatuhnya Colombo ini, VOC bukan hanya menguasai pelabuhan, tapi juga mengamankan monopoli global atas perdagangan kayu manis. Mereka membangun sistem perkebunan dan pengumpulan kayu manis yang ketat, mempekerjakan ribuan penduduk lokal di bawah pengawasan pegawai Belanda.
Wilayah pesisir pun perlahan-lahan berubah menjadi markas ekonomi Belanda, sementara Portugis terusir dari pantai-pantai India bagian barat atau pantai Malabar, hingga hanya tersisa nama dalam sejarah. Akan tetapi, dominasi laut bukan hanya soal menguasai pelabuhan di Asia. VOC sadar bahwa perjalanan laut dari Eropa ke Asia sangat panjang dan melelahkan. Oleh karena itu, mereka butuh pos pasokan di tengah rute pelayaran. Maka pada tahun 1652, seorang pejabat VOC bernama Han van Riebeeck memimpin rombongan untuk membangun pos di ujung selatan benua Afrika. Mereka tiba di Tanjung Badai yang merupakan sebuah wilayah liar, berangin dan sering diguyur hujan. Namun, VOC melihat potensi besar pada daerah yang kemudian diberi nama baru sebagai Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope. Mereka membangun Cape Colony, koloni kecil yang awalnya hanya melayani pengisian air dan perbekalan untuk kapal-kapal VOC. Namun seiring waktu, para pemukim Belanda, Jerman, dan Prancis mulai menetap di sana, mengolah tanah, dan mendirikan pemukiman. Koloni ini kelak menjadi akar dari komunitas Boer di Afrika Selatan. Ketika memasuki paruh akhir abad ke-17, VOC berada di puncak kejayaannya. Kantor pusat mereka di Batavia menjadi pusat kendali kekaisaran dagang yang membentang dari Jepang hingga Afrika Selatan. VOC sudah bukan lagi sekadar perusahaan dagang biasa, tetapi telah memiliki lebih dari 150 kapal dagang, 40 kapal perang, dan pasukan militer pribadi sebanyak 10.000 orang. Di balik layar, sekitar 50.000 pegawai, baik dari Eropa maupun pribumi, bekerja menjalankan sistem perdagangan yang sangat kompleks. Mereka berdagang sutra dari Tiongkok, katun dari India, porselen dari Jepang, serta tentu saja rempah-rempah dari Nusantara. Barang-barang ini dijual di pasar Eropa dengan harga yang tinggi, memberikan keuntungan yang luar biasa bagi para pemegang saham perusahaan. Pada puncaknya, VOC bahkan membagikan dividen mencapai 40% dari modal awal, angka yang sulit dibayangkan untuk perusahaan manapun saat itu. Saking kayanya, VOC dianggap oleh banyak sejarawan sebagai perusahaan swasta terkaya dalam sejarah umat manusia. Tidak ada perusahaan lain di dunia yang punya kekuatan ekonomi, militer, dan politik sebesar itu, yang semuanya dijalankan bukan oleh negara, melainkan oleh kongsi dagang swasta. Di tengah kejayaan itu, banyak pegawai VOC yang hidup dan menetap di tanah jajahan. Mereka menikah dengan perempuan pribumi dan membentuk komunitas baru yang dikenal sebagai orang Indo, cikal bakal masyarakat campuran yang memiliki darah Belanda dan Nusantara. Sekitar tahun 1670, kejayaan VOC mulai menghadapi perubahan besar. Dua peristiwa penting mengguncang fondasi bisnis mereka. Pertama, perdagangan dengan Jepang, yang dulunya sangat menguntungkan karena Jepang merupakan sumber utama logam mulia seperti perak dan emas yang menjadi barang penting untuk membeli barang-barang dagangan di seluruh Asia, mulai merosot. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah Jepang pun berganti seiring bergantinya kekuasaan yang jatuh ke tangan Kesugunan Tokugawa. Jepang pun mulai membatasi ekspor emas dan perak karena khawatir kekayaan negara akan terkuras keluar. Jepang ingin menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri dan memperketat kontrol terhadap pengaruh asing. Kebijakan ini jelas secara langsung memukul strategi dagang VOC karena VOC tidak bisa lagi mendapatkan logam mulia dalam jumlah besar dari Jepang. Hal ini membuat VOC kesulitan membeli komoditas penting dari wilayah lain, sehingga VOC tidak bisa menjalankan peran lamanya sebagai perantara utama perdagangan intra-Asia. Meskipun VOC mencoba mengatasi masalah ini dengan beralih membeli sutra dari Bengal, tetapi masalahnya tidak terselesaikan karena akses terhadap perak dan emas tetap menjadi kendala utama mereka. VOC pun kehilangan pijakan strategisnya di Formosa yang sekarang menjadi wilayah Taiwan setelah dikalahkan oleh pasukan Kongsinga dalam pengepungan benteng Zelandia pada tahun 1662. Kekalahan ini bukan hanya tentang kehilangan sebuah pulau, tetapi juga kehilangan akses langsung terhadap perdagangan sutra dari Tiongkok karena Formosa adalah titik penting mereka untuk masuk ke pasar Tiongkok. Kondisi ini semakin rumit karena pada waktu yang sama, Tiongkok sedang mengalami kekacauan besar setelah dinasti Ming digulingkan dan digantikan oleh dinasti Qing. Peralihan kekuasaan ini menyebabkan ketidakstabilan, sehingga jalur perdagangan internasional ke Tiongkok pun terganggu dan hilangnya akses terhadap perdagangan sutra. Pada akhirnya, semua peristiwa yang terjadi berurutan itu menghambat seluruh roda perdagangan VOC di Asia Timur. VOC pun tidak hanya menghadapi masalah di Asia, tetapi juga terkena dampak besar dari konflik di Eropa. Ketika Perang Inggris-Belanda ketiga pecah pada tahun 1672 hingga 1674, jalur perdagangan antara Asia dan Eropa sempat terputus. Hal ini menyebabkan kelangkaan lada di Eropa, sehingga harga komoditas itu melonjak tajam. Situasi ini menjadi kesempatan emas bagi perusahaan EIC yang langsung masuk ke pasar dengan agresif.
Selama ini, VOC menjaga harga lada tetap stabil dan rendah, bukan karena ingin bermurah hati, tetapi sebagai strategi untuk menghindari masuknya pesaing. Namun kali ini, mereka terpaksa bersaing terbuka dengan AIC. Walaupun AIC sempat mengalami kerugian besar pada tahun 1683, akan tetapi VOC mulai menyadari bahwa mereka tidak lagi bermain sendirian. Negara-negara lain seperti Prancis dan Denmark juga mulai mencicipi pasar rempah, menandakan era monopoli VOC sudah mulai goyah. Sebagai respon dari situasi ini, VOC mengambil langkah besar dengan menutup pasar lada di Batam atau Banten yang telah menjadi pusat perdagangan lada penting selama bertahun-tahun. VOC juga memindahkan basis operasi dari pantai Coromandel ke Nagapatinem. Sayangnya, keputusan strategis ini tidak membawa hasil yang diharapkan. Di saat VOC mencoba mempertahankan dominasi ini, kenyataan pahit mulai menghantam mereka. Rempah-rempah termasuk lada sudah tidak lagi berharga seperti dulu. Permintaan di Eropa pun mulai turun. Sementara biaya militer dan logistik untuk mempertahankan monopoli tetap tinggi. VOC mencoba memperluas pengaruhnya ke pantai Malabar yang berlokasi di India bagian barat daya. Tetapi di sana, VOC justru menghadapi perlawanan keras dari Zamorin, penguasa Calicut. Walaupun VOC sempat memaksa Zamorin tunduk pada tahun 1710, Inggris mendukung pemberontakan baru sehingga konflik berlanjut. Akhirnya VOC menyerah dan menarik diri dari wilayah tersebut pada tahun 1721. Ini menjadi tanda bahwa VOC makin sulit memperluas kekuasaannya tanpa menghadapi perlawanan yang kuat. Puncak keterpurukan militer VOC terjadi pada pertempuran Kolakel di tahun 1741 ketika pasukan kerajaan lokal Travancore di bawah Raja Martada Varma berhasil mengalahkan tentara VOC. Komandan Belanda bernama Kapten Delanoy bahkan ditangkap dan justru dijadikan pelatih militer untuk pasukan Travancore. Ini adalah salah satu kekalahan pertama pasukan Eropa oleh kekuatan lokal Asia yang terorganisir dan menjadi penanda kalau VOC tidak lagi menjadi pasukan yang tidak terkalahkan. Namun VOC tidak ingin menyerah dan hancur begitu saja. Mereka menyadari bahwa masa kejayaan rempah memang telah usai, jadi VOC mencoba beradaptasi dengan pasar yang baru. VOC mulai berdagang teh, kopi, gula, dan tekstil, seperti yang dilakukan oleh para pesaingnya. Namun, komunitas ini memiliki margin keuntungan jauh lebih kecil dan hanya menguntungkan jika dijual dalam jumlah besar. Meskipun armada dan aktivitas dagang VOC masih terlihat aktif antara tahun 1680 hingga 1720, tetapi kenyataannya keuntungan mereka sudah menurun drastis. Banyak sejarawan menyebut periode ini sebagai periode pertumbuhan tanpa laba. Secara kasat mata, VOC tampak sibuk dan berjaya, padahal secara finansial mereka hanya memutar uang tanpa keuntungan nyata. Lebih buruk lagi, para pengelola VOC di masa ini bukan lagi para pedagang ulung, melainkan para bangsawan dan birokrat yang kurang memahami dunia perdagangan. Mereka tetap membagikan dividen tinggi kepada pemegang saham, padahal keuntungan perusahaan terus menyusut. Maka, untuk menutup kekurangan, VOC mulai mengandalkan utang jangka pendek yang hanya menambah beban di kemudian hari. Apa yang mereka lakukan, seperti menambal kapal bocor dengan air, hanya menjadi usaha yang sia-sia. Setelah tahun 1730, VOC pun semakin tenggelam dalam berbagai masalah struktural. Mereka kehilangan banyak pos penting di Asia, termasuk di Persia, Benggala, dan India, sehingga perdagangan intra-Asia melemah. Sistem logistik VOC yang terpusat di Batavia pun mulai dianggap kuno dan tidak efisien jika dibandingkan pesaingnya, ISI, yang sudah langsung mengirim teh dari Tiongkok ke Eropa. Sementara VOC masih harus mengangkut semuanya ke Batavia terlebih dahulu sebelum dikirim ke Belanda. Di sisi lain, korupsi pun merajalela. Gaji pegawai VOC yang rendah dan aturan yang melarang mereka berdagang secara pribadi justru menimbulkan banyak praktik gelap untuk mengisi pundi-pundi pribadi. Situasi ini sudah jadi rahasia umum, sampai masyarakat Belanda bahkan menghina VOC sebagai singkatan dari Vergan Order Corruptie, yang berarti hancur karena korupsi. Masalah bertambah di dalam struktur VOC ketika angka kematian di kalangan pegawai VOC menjadi sangat tinggi, diakibatkan oleh kondisi kerja yang buruk dan penyakit tropis. Namun, meski sudah sehancur itu dan kehabisan dana, tetapi demi menjaga kepercayaan pasar, keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham tetap dibagikan dengan nilai tinggi. Hal ini membuat mereka sejak tahun 1730 hingga 1780 terus menarik modal dari Asia dan menipiskan cadangan di Eropa sambil menambah utang besar-besaran. Masyarakat umum, terutama masyarakat Belanda, tampaknya sudah menyadari kehancuran VOC ini. Namun titik balik menuju keruntuhannya baru benar-benar terjadi saat Perang Inggris-Belanda keempat pecah di tahun 1780 hingga 1784. Dalam perang ini, armada VOC dihancurkan, banyak kapal yang dirampas oleh Inggris, dan komoditas penting menjadi hilang kendali. Dari peristiwa ini, kerugian langsung diperkirakan mencapai 43 juta gulden, nilai yang benar-benar sangat besar di masanya. Namun VOC memaksakan diri untuk terus beroperasi dan akhirnya kembali berutang dalam jumlah yang luar biasa besar, hingga akhirnya aset mereka tidak lagi memiliki nilai real. Di saat yang sama, krisis sosial meledak di Batavia.
Pasar gula yang tadinya menguntungkan mulai jenuh karena persaingan dengan gula dari Brazil. Banyak pedagang Tionghoa bangkrut dan pengangguran meningkat. Ketegangan ini jadi meledak dalam peristiwa pembantaian Tionghoa pada tahun 1740. Salah satu tragedi terbesar dalam sejarah kolonial Hindia Belanda. Militer VOC dibantu warga lokal membantai ribuan etnis Tionghoa yang menimbulkan kecaman luas dan mendorong penyelidikan resmi untuk pertama kalinya terhadap pemerintahan VOC. Kasus ini berbuntut panjang hingga akhirnya setelah mempertimbangkan banyak faktor dan kerugian. Pada tahun 1796, Dewan 17 yang memimpin VOC pun diberhentikan. Pemerintah Belanda mengambil alih manajemen perusahaan dan secara resmi pada tanggal 31 Desember 1799 membubarkan VOC yang telah berdiri selama hampir 2 abad. Sisa-sisa kejayaan VOC sendiri banyak yang diambil alih oleh Inggris selama Perang Napoleon, meskipun sebagiannya dikembalikan setelah terbentuknya kerajaan Belanda yang baru pada tahun 1814. Sementara warisan mereka di Nusantara tampaknya masih terasa dampaknya hingga saat ini. Kehidupan mereka menjadi jembatan budaya antara Eropa dan Asia. Namun di balik semua gemerlap kekayaan dan kemegahan, VOC juga menyisakan cerita kelam tentang penindasan, monopoli, dan eksploitasi. Dalam pencarian keuntungan, banyak masyarakat lokal kehilangan tanah, kebebasan, bahkan nyawa. Dan ketika VOC mulai goyah pada abad ke-18, warisannya tidak hanya berupa peta pelayaran dan catatan dagang, tetapi juga luka sejarahnya yang sangat panjang.